Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Widiawati dengan NIM 3333240106 di tutorial Statistika 2 kelompok 13 sip 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Statistika 2 modul 2 yaitu uji hipotesis. Di soal yang pertama yaitu diminta untuk menjelaskan apa itu uji hipotesis secara sederhana. Jadi hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, hipo yang artinya itu kurang atau lemah dan tesis yang artinya teori yang disajikan sebagai bukti. Jadi uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan terkait suatu populasi berdasarkan data sampel. Dengan uji hipotesis ini, kita dapat memutuskan apakah dugaan tersebut diterima atau ditolak secara ilmiah. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi langkah-langkah uji hipotesis itu dimulai dari menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol biasanya dinyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif yaitu menyatakan ada perbedaan atau pengaruh. Setelah itu kita diminta untuk menentukan taraf signifikansi yang biasanya itu taraf signifikansinya itu 0,05 atau 0,01 sebagai batas toleransi kesalahannya. Kemudian kita memilih jenis uji yang sesuai, yaitu dengan menghitung nilai statistiknya seperti Z atau T, lalu bandingkan sama nilai tabelnya. Kemudian setelah itu kita baru bisa memutuskan apakah apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. Terakhir kita akan menarik kesimpulan sesuai konteks masalahnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi left tail test atau uji sisi kiri itu digunakan untuk dugaan menyatakan nilai yang diuji lebih kecil dari nilai acuan. Hipotesis nol ditolak jika hasil perhitungan berada di sebelah kiri grafik. Kemudian right tail test atau uji sisi kanan yaitu digunakan jika dugaan menyatakan nilai yang diuji lebih besar dari nilai acuan. Hipotesis nol ditolak jika hasil perhitungan berada di sebelah kanan grafik. Kemudian ada two-tailed test atau uji dua sisi yang digunakan jika ingin mengetahui apakah nilai yang diuji berada di nilai acuan tanpa melihat lebih besar atau lebih kecil daerah penolakan berada di dua sisi kiri dan kanan grafik. Kemudian soal yang keempat yaitu kita diminta untuk memberi dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu ada di bidang pendidikan, yaitu ketika seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa di kelasnya sudah mencapai standar kelulusan, misalnya itu KKM-nya 75. Lalu guru tersebut mengumpulkan nilai dari beberapa siswa sebagai sampel, lalu menggunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah rata-rata nilai siswa benar-benar sama atau berbeda dari standar yang ditetapkan. Dari hasil uji hipotesis ini, guru dapat menyimpulkan apakah hasil belajar siswa sudah memenuhi target atau belum. Kemudian contoh yang kedua yaitu di bidang industri atau keseharian, yaitu ketika sebuah pabrik minuman ingin memastikan bahwa isi botol minuman yang diproduksi sudah sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan, misalnya 600 mili. Perusahaan mengambil beberapa botol secara acak sebagai sampel dan melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah rata-rata isi botol sama dengan takaran yang seharusnya, apakah tidak. Lalu hasil pengujian dilakukan untuk memulai apakah proses produksi sudah sesuai standar atau perlu diperbaiki.
Kemudian soal yang kelima yaitu sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansinya itu 5%. Maka ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Kita di sini menggunakan pengujian hipotesis Tutel. Kita akan mengerjakan dengan software RStudio. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesis di sini itu ada dua, yaitu hipotesis hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Karena di soal disuruhnya itu tutorial, berarti di sini untuk H0-nya itu ditandai dengan tanda yang sama dan H1-nya ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Di soal disebutkan itu H0-nya atau hipotesis nolnya itu dia sama dengan 1000, yang artinya rata-rata berat gula pasir adalah 1000 gram sesuai standar perusahaan. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan nol, artinya rata-rata berat gula pasir tidak sama dengan 1000 gram. Kemudian selanjutnya untuk langkah kedua kita menginput data yang diketahui pada soal. Di soal diketahui menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya itu 1000 gram per kemasan. Berarti di sini kita memasukkan M-nya yaitu 1000 gram. Kemudian untuk X barnya yaitu dari rata-rata berat sampelnya yaitu 1020 gram. Kemudian untuk jumlah sampelnya atau N-nya itu diketahui sebanyak 36. Dan untuk sigma di soalnya itu diketahui bahwa standar deviasi populasi atau sigmanya itu sekitar 60 gram. Jadi di sini kita sudah masukkan. Lalu untuk mencari nilai uji statistiknya kita menggunakan uji Z. Kenapa uji Z? Karena di soal standar deviasinya itu sudah diketahui. Nah, dalam dalam statistika, kalau kita mau menguji rata-rata satu sampel dan standar deviasinya diketahui, maka otomatis kita memakai uji Z. Apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui dan kita cuma punya standar deviasi sampel, baru kita memakai uji T. Untuk mencari nilai statistik uji Z-nya yaitu Z sama dengan X bar min M per sigma per sigma dibagi dengan akar M. Kemudian di sini kita meminta untuk print hasil nilai Z-nya. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai kritisnya. Di mana daerah kritis atau daerah penolakan itu menunjukkan wilayah hipotesis nol itu ditolak. Nah, untuk alfanya di soal diketahui yaitu sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya untuk rumus Z half alfanya itu I norm 1 dikurangi alfa dibagi 2. Karena dua arah, maka batas kritisnya di sini itu 2. Yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, didapat batas intervalnya yaitu sebesar, kita running dulu. Ini. Nah, hmm.
Berdasarkan hasil dari software RStudio ini, didapat nilai uji statistiknya itu sebesar eh, sebesar 2 yang berada di luar nilai kritis minus 1,959964 dan hingga 1,959964. Karena nilai Z dihitung lebih besar dari 1,959964, maka pada tingkat signifikansi 0,05, H0-nya itu ditolak dan H alternatifnya itu diterima. Artinya rata-rata berat kemasan gula pasir berbeda secara signifikan dari standar perusahaan yaitu 1000 gram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengemasan tidak berada pada kondisi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.